Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Adapun dari kelompok kami yaitu anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, bernamakan Supardi, dan selanjutnya Ismar Preptikumbung, Herong Anissa, Nur Anissa Sarif, Dian Ahrianti, Farhan Hastar, Yusnindar, dan Siti Hajar. Materi yang akan kami dijelaskan di kelompok kami yaitu tentang organisasi profesi pendidikan dan tenaga kependidikan. Adapun saya sebagai pemateri pertama menjelaskan tentang pengertian organisasi profesi kependidikan. Ada banyak pendapat yang mengungkapkan pengertian dari organisasi seperti berikut ini. Organisasi menurut Stoner adalah suatu pola hubungan yang melalui nama orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Organisasi menurut James D. Money adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Chester A. Bernard merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Organisasi juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal, di mana organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional, contoh perseroan terbatas, sekolah negara, dan lain sebagainya. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari, contoh arisan ibu-ibu sekampung belajar bersama anak-anak SD, camping ke gunung rame-rame dengan teman-teman, dan lain-lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai organisasi profesi. Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena bidang tersebut diperoleh bukan secara kebetulan oleh sembarang orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus dalam praktiknya sebagai pekerjaan profesional yang melayani masyarakat tertentunya. Memerlukan suatu wadah organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian yang sejenis. Organisasi profesi harus mampu menjadi dan dijadikan wadah pengembangan anggota. Kesadaran anggota terhadap pentingnya organisasi profesi tersebut menentunya masuk dan pengembangan diri di dalam organisasi tersebut. Organisasi profesi kependidikan adalah wadah yang berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Menurut tingkat pemanfaatannya, profesi kependidikan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menyatakan bermanfaat atau sangat bermanfaat, di mana kelompok ini mereka merasa sangat bangga menjadi bagian dari organisasi profesi guru yang dimasukinya. Di mata mereka, kehadiran organisasi profesi guru benar-benar telah menjadikan dirinya sebagai seorang yang profesional, yang sejati. Berkat organisasi profesi bisa mencapai di atas standar ketika mengikuti penilaian kinerja guru. Hasilnya sangat memuaskan. Ketika sedang melaksanakan pembelajaran, para siswa termotivasi dan mampu menunjukkan hasil belajar yang luar biasa. Yang kedua, kelompok yang menyatakan biasa-biasa saja alias netral. Walaupun mereka mengikutkan diri dengan organisasi profesi guru tertentu, bagi mereka kehadiran organisasi profesi seperti mubah adanya. Mereka bisa menjadi profesional bukan karena intervensi organisasi profesional. Begitu juga mereka mengalami keterpurukan profesi bukan akibat adanya organisasi profesi. Kemudian yang ketiga, kelompok yang menyatakan tidak bermanfaat, di mana kelompok ini di dalam keikutsertaannya dalam organisasi profesi bukan menjadikannya lebih profesional dan sejahtera, malah yang didapatkan kemadaratan. Ketika mereka sedang mengalami keterpurukan profesi, tetapi organisasi profesi membiarkannya. Ketika mereka sedang mengalami kesulitan
kenaikan pangkat tidak mampu membuat karya ilmiah, organisasi profesi hanya berdiam diri. Bahkan ketika mereka sedang dilanda musibah, organisasi profesi hanya berdiam diri dan memojokkannya. Bahkan iurannya terus berjalan. Baik, selanjutnya tujuan organisasi profesi kependidikan. Nah, secara umum, tujuan organisasi profesi kependidikan adalah yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota, yang dimana merupakan upaya dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri seorang pengembang profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain atau dalam lingkungannya melalui serangkaian aktivitas. Nah, organisasi profesi berperan sebagai fasilitator dan motivator terjadinya peningkatan karir setiap anggotanya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi. Para pengemban profesi akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Organisasi profesi kependidikan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kepada anggotanya melalui pendidikan atau latihan terprogram. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memasuki organisasi profesi kependidikan, anggota sekaligus terlindungi dan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar etis disepakati. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi organisasi profesi kependidikan. Yang pertama, fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai, namun umumnya dilatar belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan tugas profesi. Bahkan mungkin mereka terdorong oleh semangat menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin. Secara ekstrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat, penggunaan jasa atau profesi yang semakin hari semakin kompleks. Dan yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Meningkatkan kemampuan profesional para pengembang profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Jenis-jenis organisasi kependidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI merupakan organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. Yang kedua, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI merupakan organisasi
organisasi profesi yang bersifat pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI merupakan organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya, yaitu pengembangan organisasi profesi kependidikan. Dalam manajemen pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, baik sekolah maupun kampus, peran dari seorang pemimpin sangat penting dalam pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi dapat terwujud jika budaya organisasi yang dibangun oleh pemimpin dan bawahannya serta pihak-pihak yang terkait dapat berjalan dengan baik. Pimpinan dalam sebuah organisasi pendidikan sangatlah berperan penting karena seorang pemimpin yang menciptakan iklim kondusif di antara bawahannya dengan pengambilan keputusan secara baik dengan metode yang tepat. Maka dari itu, permasalahan dapat terselesaikan dengan baik pula dan pengembangan organisasi dapat terwujud secara efektif. Peranan organisasi kependidikan ada 4. Yang pertama, pemberi pertimbangan dan memberikan masukan-masukan pada pemerintah dalam menyusun perencanaan pendidikan dasar. Yang kedua, pendukung. Yang ketiga, mengkritisi dan mengontrol dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar. Dan yang terakhir, mediator antar guru dengan pemerintah.